Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Moliaboni SE Eskom ML, beserta Ibu Haja Samantha Ipani ML selaku Ketua Komisi Sumatera. Ini disponsori oleh Bank Palembang, PT Iguan Latansa Travel, PT Liatansa Palembang Jaya, Andi Nitenda, Bank Sumsel Bubble, CV Aries Jaya, alumni SMEA 2 Palembang, dan didukung oleh 28 dunia usaha dunia industri yang telah bekerja sama dengan baik bersama SMK Negeri 3 Palembang. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut penampilan tari kolosal yang dipersembahkan oleh siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 3 Palembang yang berjumlah 168 siswa yang akan menampilkan tari kolosal Nusantara dari berbagai provinsi. Selamat menyaksikan. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap
satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara.
ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Jope SMK Negeri 3 Palembang tahun 2023. Yang terhormat, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Mordiagoni SE Eskom MSI, beserta Ibu Lismarina SD MPR. Bapak Agus Riyadi, Sarjana Kerabat Pariwisata MSc CHA dari Trisakti. Bapak atau Ibu Disnaker Provinsi Sumatera Selatan, Bapak atau Ibu Disnaker Kota, Bapak atau Ibu Ketua Kadin, Ibu Kepala SMK Negeri 3 Palembang, Ibu Rusmina SHMSI, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah Suprayon dan BKK, Ibu Pengawas SMK Negeri 3 Palembang, Pimpinan Dunia Usaha Dunia Industri, Bank BPR, Bank Sumsel Cabang Parameswara, Ketua Komite SMK Negeri 3 Palembang, Bapak Sutrisno SH beserta Sekretaris Komite, Bapak atau Ibu Dewan Guru dan staf karyawan SMK Negeri 3 Palembang, dan para peserta job fair hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi, baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK. Ketiga, doa. Keempat, kata sambutan Kepala SMK Negeri 3 Palembang. Kelima, tari kreasi dari siswa-siswi SMK Negeri 3 Palembang. Keenam, kata sambutan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sekaligus pembuka acara pada hari ini. Ketujuh, foto bersama. Kedelapan, podcast bersama Ibu Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kesembilan, dilanjutkan dengan kegiatan job fair. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars SMK. Hadirin dimohon berdiri.
Muhammad Ridho Septian. Kepada Muhammad Ridho Septian, disilahkan. Doa untuk yang beragama Islam, yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati, segala puji dan syukur yang setulus-tulusnya kami persembahkan kehadiran-Mu ya Allah. Bertepatan dengan 27 Syawal 1445 Hijriah, kami dapat melaksanakan job fair di SMK Negeri 3 Palembang dalam suasana tertib dan bertabur nikmat, agar kami termasuk di antara golongan hamba-hamba-Mu yang paling beruntung dan tetap selalu dalam ridho-Mu. Bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat dan pintu syurga. Ya Allah, dari keburukan dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, yang Maha Wahid, Engkau yang Maha Satu dan yang mempersatukan. Kami PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Ibu Mondiawati SKSKOM MSI, serta Kepala SMK Negeri 3 Palembang, Ibu Rusmina SHMSI. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada, terkhusus kepada Gubernur kami, Bapak Haji Hermanderu yang kami sayangi, agar dapat memimpin Sumatera Selatan 5 tahun ke depan, serta berikanlah kemudahan, kelancaran dan kesehatan yang hakiki kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu, untuk kepemimpinan 5 tahun ke depan. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan Kepala SMK Negeri 3 Palembang, Ibu Rusmina SHMSI. Kepada Ibu Rusmina SHMSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, orang yang selalu saya banggakan, Ibu kami, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Mondiawati SKSKOM MSI, yang selalu memberikan motivasi luar biasa sehingga SMK Negeri 3 Palembang selalu berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Sedih ya? Yang terhormat Bapak Agus Suryadi, SSD PAN, MSC, CHA dari Trisakti. Terima kasih Bapak, dari jauh-jauh sudah berkenan hadir pada hari ini. Trisakti ini Bapak Ibu semuanya adalah pendamping setia dari SMK Negeri 3 Palembang sebagai SMK Pusat Keunggulan. Yang terhormat juga Kepala Disnaker Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, Kepala Disnaker Kota Palembang atau yang mewakili, ke Kadin Kepala Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Selatan, pengawas pembina, Ketua Komite SMK Negeri 3 Palembang, kemudian juga Kepala Bank Sumsel Babel yang mewakili, Kepala Bank Palembang atau yang mewakili, serta para hadirin semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kak Okan, terima kasih sudah juga berkenan hadir di ruangan ini, juga kasih kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah hadir juga pada pagi hari ini. Ya, ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan bukan hanya untuk lingkup Kota Palembang, tetapi ini berambah hampir ke Sumatera Selatan. Karena apa? Job fair ini dilakukan, player yang disampaikan melalui Instagram SMK Negeri 3 Palembang ini bisa mencapai Bukapit, Muara Ini, 4 Lawang, Lahat, Prabu Muli dan sekitarnya. Artinya
job fair yang kita lakukan ini harusnya khususnya hanya untuk kota Palembang, tapi ini bisa sampai ke kabupaten-kabupaten kota yang lainnya, artinya luar biasa. Kali pertama yang saya sampaikan adalah terima kasih tim SMK Negeri 3 Palembang yang sudah bekerja luar biasa, ya, berminggu-minggu untuk mempersiapkan ini, sehingga SMK Negeri 3 Palembang bisa merangkul 28 perusahaan yang dapat bergabung di dalam job fair SMK Negeri 3 Palembang yang akan kita laksanakan hari ini sampai besok tanggal 13 dan 14 September 2023. Ya, dengan kepala sekolah kolonial yang harus bertati-tati untuk mengikuti jejak langkahnya sepak terjang yang luar biasa yang mampu mengangkat Sumatera Selatan maju untuk semua pada saat ini, yang diperhitungkan tidak hanya di levelnya kota Palembang, provinsi, bahkan sudah di tingkat nasional. Hal ini melalui suatu lomba kompetensi siswa tingkat nasional, ya, salah satunya SMK Negeri 3 Palembang berkontribusi untuk mengubah rating atau peringkat Sumatera Selatan dari tingkat nasional dari peringkat 26 menjadi 8 besar tingkat nasional. Ini adalah luar biasa. Hal ini bisa dilakukan karena saya mengikuti sepak terjang seorang anak muda milenial adalah Mondia Boni, SESCOM MSc. Beliau ini berasa tiada tergantikan bagi saya. Sebentar lagi saya akan meninggalkan dunia persekolahan, ya. Tetapi kenangan dengan beliau ini tidak akan pernah terlupakan bagi saya. Karena apa? Membuat saya seperti ini, membuat saya ingin selalu melakukan sesuatu untuk SMK. Karena apa? Karena saya melihat dia begitu energi. Dan kemudian lagi yang melatar belakangi kegiatan ini juga, karena alhamdulillah di 2022 kemarin SMK Negeri 3 Palembang dipercaya untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan. Dan dilanjutkan lagi di 2023 ini kita mendapat lagi kepercayaan dari kementerian untuk mendapatkan SMK Pusat Keunggulan reguler. Nah, salah satu daripada program SMK PK atau Pusat Keunggulan reguler adalah melakukan job fair. Nah, artinya suatu kegiatan job fair ini yang kita lakukan, kita sebagai fasilitator atau menjembatani para alumni yang pada saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Nah, melalui kegiatan ini, melalui momen ini, SMK Negeri 3 Palembang beserta timnya mampu merekrut, mengajak, merangkul 28 perusahaan. Itu bukan hal yang mudah, tetapi teman-teman saya mampu melakukannya itu. Dan kita lihat nanti jam 10 akan ramai di sini. Sudah tersedia meja di kiri kanan sampai di sayap luar itu sudah tersedia untuk 28 dunia usaha dunia industri yang akan siap untuk menjadi penghantar bagi anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan dia siap untuk berkompetisi di sini, berkompetisi sehat. Tenda Andini, kemudian ada juga PT Ikhwan Latanza Travel, PT Latanza Palembang Jaya, CP Aries Jaya, kemudian ada alumni SEMEA juga SMK SEMEA, SMK Negeri 3 Palembang. Dan juga adalah SEMEA yang zaman dulu SEMEA 2 katanya, tambah ganya adalah SMK Negeri 3 Palembang. Terima kasih atas support yang luar biasa yang sudah diberikan sehingga kegiatan ini bisa berlangsung seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami sebagai tuan rumah pada saat ini mensupport sepenuhnya kegiatan ini dan kami berpesan kepada para pencari kerja, silakan berkompetisi sehat, ya, seperti apa yang kami tuliskan di situ. Saatnya bangkit, raihlah karir sesuai dengan impianmu. Kami lakukan ini apa? Demi Sumsel maju untuk semua. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu semuanya, ya, mari kita pada hari ini seperti doa tadi saya begitu tersentuh yang disampaikan oleh anak hebat saya, ya, kita mari mendoakan supaya Bapak Haji Herman dulu selalu diberkahi kesehatan, kekuatan, kelancaran sehingga beliau dapat melanjutkan, ya, sebagai pemimpin di Sumatera Selatan 5 tahun ke depan. Kita doakan, insya Allah, ya, apa yang kita doakan secara tulus ini akan dijaga oleh Allah SWT. Ya, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersemboyan dulu. SMK, SMK, SMK.
Terima kasih. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Musmina SHMSI atas kata sambutan yang diberikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya penampilan tari kreasi. Mari kita sambut tarian Melayu Selayang Pandang yang akan ditampilkan oleh siswi SMK Negeri 3 Palembang. Selamat menyaksikan. penampilan tarian Melayu Selayang Pandang yang dipersembahkan oleh siswi SMK Negeri 3 Palembang. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,
Ibu Mondia Boni SE Eskom MSI sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Ibu Mondia Boni SE Eskom MSI disilakan. Dengan Bu Rusminah tadi pidato jadi sedih juga Bu Rusminah, jadi terharu. Saya nggak menyangka dari acaranya luar biasa pagi ini. Tepuk tangan dulu ke anak-anak kita semua tadi yang berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili yang hadir pada hari ini, Kepala Disnaker Kota Palembang, teman-teman, saudara saya dari Kamar Dagang Industri, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Agus Riyadi beserta rekan perwakilan dari Universitas Trisakti Jakarta. Terima kasih Pak hadir di sini bersama kami. Pengawas Suprayon SMK Kota Palembang yang hadir pada hari ini. Tentu sahabat saya, Kepala SMK Negeri 3 Palembang yang sangat saya sayangi, Ibu Rusminah. Kepala SMK Suprayon Kota Palembang yang hadir pada hari ini dari SMK Negeri maupun swasta. Pimpinan perusahaan dari 29 IDUKA yang hadir pada hari ini, ada 29 industri dunia usaha dan dunia kerja yang hadir pada hari ini, membersamai SMK Negeri 3 Palembang dan alumni SMK di seluruh Sumatera Selatan. Ketua BKK Kota Palembang yang hadir pada hari ini, Ketua Forum BKK Provinsi Sumatera Selatan sekaligus kasih kurikulum SMK, rekan saya yang bersama dengan saya hadir, undangan, hadirin, mungkin orang tua pencari kerja yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama dalam kegiatan yang mulia pada hari ini untuk menghantarkan anak-anak alumni kita masuk ke dunia kerja dengan mempertemukannya langsung dengan dunia industri, dunia kerja. Ketika lulus, anak-anak tentu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ada juga yang mencari kerja, dan ini kita fasilitasi dengan sering mengadakan job fair dalam beberapa tahun terakhir. Banyak sekali upaya-upaya yang kita lakukan agar pencari kerja ini bisa masuk ke dunia industri. Salah satu yang besar adalah kita mengukuhkan forum BKK hampir 3 tahun yang lalu oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Waktu itu saya masih ingat di Hotel Swana Dwipa, yang langsung bergerak cepat saat itu mengadakan konsolidasi dengan banyak perusahaan, lebih dari 2000 industri yang kita kejar saat ini untuk bekerja sama dengan SMK kita di Sumatera Selatan. Biasa Bapak Ibu kami lakukan oleh Dinas Pendidikan, tetapi ini dilakukan oleh sebuah sekolah. Itu luar biasa. Tepuk tangan dari SMK Negeri 3 Palembang. Itu sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih sudah mendukung program-program kami, dari mulai kepala sekolah sampai dengan Bapak Ibu guru dan staf TU di SMK Negeri 3 Palembang ini selalu mendukung program kami di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Kami sungguh terharu, sungguh tersentuh dengan segala pencapaian yang dicapai oleh SMK Negeri 3 Palembang. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit bercerita, beberapa tahun ke belakang saya masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu, dengan sebuah tujuan mulia. Ada beberapa tujuan mulia yang saya ingin capai ketika menjadi seorang kabid SMK, Bapak Ibu. Saat itu ada banyak pilihan, Bapak Ibu. Saya bisa masuk ke dinas manapun sebenarnya saya mau. Tetapi saya lahir dari seorang guru SMK. Saya lahir menjadi pendamping anak-anak lomba LKS waktu itu.
Saya lahir sebagai guru kewirausahaan dan guru pemasaran. Ketika saya masuk ke bidang SMK, saya mempunyai beberapa target. Karena saya sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan asing, dan saya sebagai seorang eksekutif marketing dan public relation waktu itu. Di dalam hidup saya dalam bekerja selalu punya target, Bapak Ibu. Beberapa target yang ingin saya capai ketika berada di bidang SMK. Yang pertama, karena saya menjadi pendamping LKS, saya ingin prestasi LKS di SMK Sumatera Selatan ini bisa menjadi meningkat. Saya masuk dengan posisi kita sebagai provinsi dengan peringkat ke-26 se-Indonesia, Bapak Ibu. Sebagai seorang pembimbing, guru pembimbing waktu itu, saya berpikir, kenapa sih kita nggak bisa naik peringkat? Saya lihat anak-anak kita juga mempunyai potensi yang luar biasa, sama dengan anak-anak dari daerah lain. Untuk itu target pertama saya adalah meningkatkan prestasi kita di lomba kompetensi siswa nasional. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir dari peringkat 26 kita menjadi peringkat 8 nasional. Target pertama saya tercapai, Bapak Ibu. Kemudian saya juga punya satu target lagi, yaitu SMK di Sumatera Selatan harus ada SMK BLUB. Kenapa harus ada SMK BLUB? Karena kita mempunyai produk, Bapak Ibu, mempunyai karya. Kita bahkan mendapatkan penghargaan MURI sebagai SMK dengan produk terbanyak se-Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini. Dengan adanya SMK menjadi SMK Blue, maka produk-produk yang sudah kita buat ini tidak hanya bisa menjadi barang pajangan, Bapak, bagi siswa, bagi mungkin guru yang mempunyai terinspirasi dengan hal itu. Insya Allah, Bapak Ibu, dalam 3 tahun saya berkoordinasi dengan banyak dinas, dengan kementerian untuk pencapaian SMK Blue ini, Bapak Ibu. Dan insya Allah dalam minggu-minggu ini SMK itu akan di-launching. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Ini luar biasa, Bapak Ibu, karena untuk sampai pada tahap itu pengorbanan waktu, tenaga itu sudah luar biasa kami lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada SMK di Sumatera Selatan yang akan di-launching untuk sebagai SMK BLUB, Bapak Ibu. Satu lagi tujuan mulia yang ingin saya capai ketika saya menjadi Kabid SMK, Bapak Ibu. Saya ingin sekali ketika masuk mendengarkan bahwa SMK adalah penyumbang pengangguran terbanyak se-Indonesia. Mungkin Bapak Ibu juga mendengar hal itu. Saya punya target, Bapak Ibu. Bagaimana supaya isu itu tidak terjadi di Sumatera Selatan. Beberapa hal kami lakukan yang tadi sudah saya sebutkan adalah mengukuhkan forum BKK Provinsi Sumatera Selatan, kemudian mengukuhkan juga ketua dan pengurus LSPP 1 untuk meningkatkan dan mendorong sekolah-sekolah di Sumatera Selatan untuk menjadi LSP. Pertama kali saya masuk sebagai Kabid SMK, Bapak Ibu, sekolah yang sudah LSPP 1 itu baru sekitar 18, tetapi sekarang naik 100 kali lipat, Bapak Ibu. Luar biasa untuk LSP itu mendorong sekolah-sekolah anak-anak lulus dengan kompetensi terbaik dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, Bapak Ibu. Terus kami mengadakan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan dan industri bersama dengan Ketua BKK Provinsi Sumatera Selatan dan rekan-rekan BKK dari seluruh sekolah dari 314 SMK negeri maupun swasta di Sumatera Selatan. Kami bersama-sama, tidak ada Bapak Ibu anggarannya untuk BKK ini, tidak ada anggaran untuk job fair saat itu. Kami sama-sama melakukan hal itu. Kami bilang sama Bu Lis, kita kerjain kelas. Mudah-mudahan Allah balas dengan hal yang lain. Kita lakukan bersama-sama. Kadang kalau teringat hal itu haru bagi kami. Pertama kali kami mengadakan rekrutmen waktu itu untuk mendatangkan
alumni SMK 17 kabupaten kota itu. Saya kalau ingat masih pengen menangis ini Bapak Ibu. 1.000 orang Bapak Ibu harus datang dari 17 kabupaten kota dan melakukan tes di kota Palembang. Banyak orang tidak mampu Bapak Ibu. Anak-anak kita dari alumni ini banyak orang tidak mampu. Untuk berangkat ke kota Palembang saja mereka tidak punya ongkos Bapak Ibu. Kami lakukan koordinasi dengan 17 disnaker kabupaten kota untuk membantu angkutan bagi mereka. Beberapa responsif Bapak Ibu, beberapa enggak juga. Yang tidak responsif itu beberapa daerahnya akhirnya kita yang mengusahakan untuk mereka bisa sampai ke kota Palembang. Pun ketika sampai di sini mereka harus menginap, tidak ada anggaran untuk penginapan Bapak Ibu. Ada yang mungkin menginap dengan saudaranya, ada saudara. Yang nggak ada saudara, kami coba Bapak Ibu berkoordinasi dengan penginapan dengan biaya murah. Kami minta tolong, ini tujuannya mulia agar anak-anak alumni kita ini nanti bisa diterima di dunia kerja. Selesai masalah hotel Bapak Ibu, penginapan. Ada masalah lagi Bapak Ibu. 2 hari mereka berada di kota Palembang, makanannya dari mana? Saya kalau ingat pertama kali itu betul-betul terharu saya, Bu Isya. Saya ingat waktu itu saya bertemu dengan beberapa orang mulia. Saya temuin orang-orang yang berhati mulia. Saya tidak usah sebutkan, mudah-mudahan Allah membalas. Untuk kita sum-suman Bapak Ibu, membelikan makanan buat anak-anak alumni. Saya ingat sekali itu. Dan alhamdulillah saat itu banyak sekali anak-anak kita yang diterima di perusahaan besar itu. Itulah awal kepercayaan dari industri kepada kita untuk melakukan rekrutmen. Ketika hal itu sudah berhasil, aman kata wong tuh, pecah telurnya di hari itu. Setelah itu industri banyak sekali yang merapat juga dengan kita. Kita tidak lagi kesulitan ketika melakukan rekrutmen, bekerja sama. Dan alhamdulillah beberapa kali job fair berikutnya kita mendapatkan bantuan dari industri dan dunia usaha dunia kerja tersebut untuk mengadakan kegiatan-kegiatan serupa, membuahkan hasil Bapak Ibu. Saya pernah dikirimin oleh ketua BKK seorang alumni kita yang alhamdulillah sudah berhasil di dunia kerja, menunjukkan keberhasilan di Bapak Ibu. 2 tahun bekerja di sebuah perusahaan otomotif, lah pajak beli mobil Bapak Ibu, lah pajak traktor ketua BKK provinsi. Waktu itu datang ke Jakarta, luar biasa. Itu membuat saya haru Bapak Ibu. Betul kata Bu Rusminah, kita tidak akan berada pada suatu tempat terlalu lama, tetapi ketika kita berada pada satu tempat, jadilah bermanfaat bagi orang lain. Lakukan semua tanggung jawab dengan penuh, sehingga apa yang menjadi tujuan-tujuan mulia bisa tercapai. Dan luar biasa, tahun kemarin informasi dari Bapeda yang didapatkan langsung dari Badan Pusat Statistik Nasional, angka pengangguran Provinsi Sumatera Selatan dari 11 sekian persen, yang kita akan mendukung tujuan mulia Bapak Gubernur menurunkan angka pengangguran di Sumatera Selatan, khusus dari bidang SMK Bapak Ibu, itu turun sampai 4,5%. Tepuk tangan dong. Bagi saya itu luar biasa, lebih dari sebuah piala, lebih dari sebuah sertifikat Bapak Ibu. Ketika kita berhasil membantu alumni-alumni kita masuk ke dunia kerja, sehingga kita bisa menurunkan tingkat pengangguran sedemikian besar. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita bersama ada 1.400 lebih yang mengikuti job fair pada hari ini. Mudah-mudahan dari 1.400 lebih ini akan banyak yang diterima. Kalau kita berharapnya galo-galo bisa diterima Bapak Ibu ya. Tetapi tentu hari ini perusahaan langsung bertemu dengan para alumni, bisa langsung melakukan wawancara. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Tetapi menurut pengetahuan saya dan Bu Lis, biasanya dari beberapa yang direkrut, dari beberapa penerimaan, misalnya 1000 kuota, anak Sumatera Selatan ini bisa mencapai 11-15% yang diterima. Jadi insya Allah hari ini mudah-mudahan lebih dari 200 yang akan masuk ke dunia kerja dan dunia industri. Bapak Ibu mungkin mikir, itu sedikit enggak Bapak Ibu? Saya sudah pernah menanyakan ke provinsi lain, Bapak Ibu. Saya sudah pernah menanyakan ke provinsi lain, ternyata ketika rekrutmen pencapaian itu hanya sampai 5% atau 6%. Jadi kita Sumatera Selatan sudah luar biasa. Artinya kerja keras Bapak Ibu agar anak-anak kompeten di bidangnya masing-masing itu sangat luar biasa sudah tercapai. Terakhir, tentu berharap ridho dari Allah dan izin dari Bapak Ibu semua, Joper 2023 program SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 3 Palembang kita resmikan dan dibuka secara resmi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak mendayu-dayu, terakhir kita tetap SMK, 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 Sumsel. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mulia Guni, SE Eskom MSI atas kata sambutan yang diberikan. Bapak Ibu Rizfarida SDMPD untuk naik ke atas panggung menjadi narasumber dalam podcast Job Fair hari ini. Kepada Ibu, disilahkan. Sebelumnya mungkin disapa terlebih dahulu makan bubur sumsum kuahnya kuah es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya selamat pagi untuk semua Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tentunya juga untuk semua perusahaan yang sudah ikutan Job Fair SMK Negeri 3 Palembang. Boleh tepuk tangan semuanya. Iya. Sedikit informasi kalau untuk hari ini izinkan kami Bapak Ibu untuk 30 menit izin berkelakar ya Ibu Bapak. Ya kalau misalnya kita ada jokes-jokes mohon maaf Ibu ya, karena kita santai-santai saja tapi serius, tapi nggak sendirian untuk hari ini. Mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk podcast kali ini saya Okan Gembul, kebetulan alumni SMK Negeri 3 Palembang tamatan 2008 ya, dan sekarang aktivitasnya siaran radio dan juga staf program di Trax FM Palembang, dan kebetulan pernah juga di Sriwijaya TV sebagai presenter ya. Dan untuk pagi hari ini nggak sendirian, ditemenin sama siswa SMK Negeri 3 Palembang. Boleh perkenalan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rido Paledia. Saya siswa SMK Negeri 3 Palembang. Oke. Jadi saya di sini sebagai host Kak. Yes, siap. Dan saya juga bersama Kak Okan Gembul dari Radio Trax FM ya, benar sekali. sebagai CO host pada hari ini. Iya, boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk siswa kita di SMK Negeri Palembang. Rido, jurusan apa Rido? Jurusan perhotelan. Perhotelan ya, luar biasa. Oke, kalau gitu kita mulai saja untuk hari ini. Mohon mungkin boleh Ibu Bapak ada mic lagi untuk masing-masing dari narasumber kita. Mohon izin sekali lagi Bapak Ibu ya untuk hari ini. Boleh, tapi kalau mau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kalian silakan juga ya. Betul. Oke, ini dia ya, dan tentunya ada Ibu Rusmina juga dari Kepala SMK. Ibu Rusmina sebagai tuan rumah. Iya, perkenalkan saja. Oke. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu ya, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya. Tapi sebentar Pak. Iya, sebelumnya kami berterima kasih untuk Tentu Ibu saja. dan Bapak sudah menyempatkan untuk hadir di Aula SMK Negeri 3 Palembang. Kami ucapkan selamat datang Ibu dan Bapak. Tapi tentunya ini luar biasa sekali ya. Boleh sekali tepuk tangan untuk SMK Negeri 3 Palembang ya. Sampai Ibu Rusmina terharu mau nangis Ibu. Padahal kalau Ibu nangis kami nyiapin kanebo Bu. Ya. Kalau bisu kan dia bisa bisu. Kita nyiapin ambal. Oke. Tapi boleh tahu sebelumnya nih untuk
Bapak Agus, kemudian juga Ibu Mondi juga, dan tentunya untuk semuanya, ya Ibu Iswari juga. Boleh dong ceritain dulu di awal sekolah dulu gimana sih Bu? Maksudnya pribadinya, apakah bandel, apakah kan biasanya nih ya Ido, ya mohon izin Bapak Ibu, kalau yang sukses-sukses itu biasanya dulunya ini kebanyakan nakal-nakal. Biasanya mohon maaf Ibu Bapak ya, mungkin boleh izin cerita dulu sekolahnya kayak gimana sih pribadinya, bandel juga kah atau lurus-lurus aja atau gimana? Mungkin kalau ada cerita yang nggak bisa dilupain Bu. Iya, kira-kira ada ya. Mungkin Ibu Mondi dulu boleh, silakan Ibu, atau Pak Agus dulu boleh. Boleh Pak Agus, gimana Pak dulu sekolah, apakah nakal atau gimana gitu Pak? Ini pertanyaannya jadi aib buat semua ya. Karena ini cerita kita kan di sekolah. Iya, di sekolah itu identik dengan masa muda yang luar biasa gitu. Jadi boleh jujur nih ya. Boleh, nggak apa-apa, itu kan masa lalu Pak. Seperti karena itu masa lalu, biarlah masa lalu Pak. Iya. Kalau saya sebenarnya masuk ke bidang pariwisata itu adalah karena ya tadi dampak kebandelan saya. Jadi saya itu sebenarnya waktu lulus SMA, dari SMA, itu saya diterima di UI untuk akuntansi. Oke. Nah, waktu itu saya naik gunung sama teman-teman. Naik gunung. Naik gunung ternyata nggak lihat batas pendaftarannya. Setelah pulang saya telepon. Ternyata pendaftarannya saya dari urutan nomor berapa ya? Kalau nggak salah umur 19 ya urutannya. Iya. Menjadi waiting list ketiga. Oh, turun. Harusnya ada di atas tapi turun. Jadi ada pilihan kedua itu di pariwisata. Iya. Di Udayana Bali. Dan akhirnya saya masuk dan ditanya waktu itu mau jadi apa? Pertama kali masuk kelas itu ditanya mau jadi apa? Saya bingung. Iya. Karena kebandelan saya. Tapi itu jadi pelajaran saya. Jadi kalau memilih itu harus bertanggung jawab. Iya, betul. Oke. Jadi jangan lupa pesannya adalah kalau kita memilih harus tanggung jawab. Betul. Jangan jangan naik gunung ya. Jangan naik gunung. Kita harus bertanggung jawab dengan yang kita pilih. Ya. Benar, ya harus tadi ya. Tapi untungnya lancar luncur ya Pak ya sampai sejauh ini ya Pak. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai saya kerja, sampai di luar negeri, akhirnya juga dengan ridho Allah, mungkin saya juga nggak nyangka, saya nggak cita-cita sebagai dosen. Iya. Tapi karena ya takdir ya, saya dapat beasiswa, kerja di Singapura, ternyata harus. Iya, benar. Dan akhirnya bandelnya tadi terhilangkan ya Bapak ya. Jadi prestasi. Oke, jadi ternyata Pak Agus pernah bandel juga dulu ya. Oke, kalau ke Ibu Mondi, mohon izin Ibu Mondi dulu, Ibu gimana Bu masa sekolahnya dulu? Kalau cerita masa sekolah dulu, sebenarnya saya anak baik-baik saat itu. Anak baik-baik ya. Tapi saya melihat kok teman-teman yang bandel-bandel ini asik juga kayaknya. Nah, boleh. Awalnya coba-coba, habis itu kelemahan Ibu ya. Oke. Saya seumur hidup itu baru 1 kali bolos. Okan Bu. Ya. Saya baru 1 kali bolos itu. Kebetulan kami di kelas sekolah itu sekolah unggulan, dan kebetulan teman-teman di kelas itu juga anak-anak yang seperti saya. Jadi ketika mau bolos pun kami nggak berani sendiri. Gugup ya Bu ya. Jadi kami bolosnya rame-rame. Oh jemaah. Iya, bolosnya jemaah. Waktu itu ketika sekelas bolos rame-rame, Bapak yang paling baik lah, Bapak guru yang paling baik. Kami balik ke kelas, kami pikir sudah pelajaran berikutnya kan Bapak yang lain-lain nih kan yang mengajar. Ternyata Bapak yang kami tinggalkan tadi masih di dalam kelas. Posisinya Bapak ini menangis. Sekarang tuh kaget semua. Kenapa Bapak kita ini nangis? Ternyata Bapak itu merasa sedih ketika kami bolos. Dia merasa dia tidak berhasil sebagai guru, sehingga anak-anaknya hari itu bolos. Itu yang membuat kami akhirnya saat itu kami akhirnya nggak bolos lagi. Berharap kami melihat guru ini. Baru kali kita buat orang untuk bolos gara-gara bapak gurunya nangis ya. Tapi bolosnya udah beda bersama anak-anak zaman sekarang. Kalau Ibu Mondi dulu cuman bolos seputar kantin aja. Kalau sekarang udah sampai keluar-keluar kan. Kalau zaman
tahu gimana tempatnya kalau ngobrol semua dulu tapi Jawa dulu, tapi sekarang ya, tapi jangan ditiru lah ya. Tapi pernah ya berarti untuk yang bolos ya. Tapi setelah melihat seperti itu, kita jadi sadar bahwa sebenarnya kita bukan karena gurunya nggak menyenangkan, memang kami hanya ingin mencoba-coba saja. Iya. Namanya anak muda ya. Iya, sekali ngumpul 2 jam Bu ya. Bolos cuma untuk mencoba-coba. Benar sekali ya. Oke, selanjutnya Ibu. Kalau pengalaman mungkin kayaknya hampir sama dengan Ibu kalau di sekolah. Iya. Kayaknya kita memang anak baik. Anak baik-baik Bu ya. Kita ada pengalaman ketika kami ada pelajaran pelajaran olahraga nggak salah. Iya. Nah, pada saat itu memang kita minggatnya bareng-bareng Pak. Oke. Saya minggat bareng-bareng. Sama jamaah juga Bu ya. Apa di SMA salah satu SMA di Morenim. Iya. Jadi kami minggat bareng-bareng, kemudian apa melompat pagar Pak. Iya, melompat pagar. Ibu melompat pagar. Oh iya. Pada saat itu ada guru lewat, Iya. yang di dalam kandang itu nggak jadi kita keluar, dan terakhir kita dikirim ke kelas. Oh, ketahuan. Ibu enak kan? Iya, kalau karena iya. Itu tadi Pak, belum disampaikan oleh Pak Bu Kabit bahwasanya memang kita sebenarnya kan bukan nakal ya. Iya. Tetapi kan ingin merasakan gimana ya Bu? Iya. Sedikit informasi aja Ibu, kalau Ibu bisa manjat pagar, kami tidak baca Bu. Nyadar diri. Jadi ngajar dulu gimana? Sebenarnya kalau saya ini kan basicnya itu bukan guru Pak. Iya. Mungkin sama dengan Pak Iya. Itu saya ini basicnya adalah dari teknik kimia. Kalau teknik kimia itu kan memang ide etiknya kan bukan dipersiapkan untuk sebagai seorang guru. Iya. Kemudian sudah bekerja juga di lembaga penelitian juga pada saat itu. Nah karena memang takdir yang berbicara, Iya. karena sayangnya dipertemukan dengan Ibu Kabit yang luar biasa. Dari beliau Bapak Ibu saya banyak belajar bagaimana sih menegakkan pendidikan SMK itu seperti apa. Oke. Jadi pidato beliau yang luar biasa sampai tidak terasa saya meneteskan air mata. Iya. Bahwa sebenarnya inilah Bapak Ibu hakikat kita kebagian kita seorang guru adalah bagaimana kita menghantarkan anak-anak didik kita ini menemukan mereka masa depannya sesuai dengan passion mereka. Oke, benar sekali. Boleh tepuk tangan untuk kita semua tentunya, dan juga buat guru-guru yang luar biasa ya. Karena sekali lagi benar, karena siapa guru yang gak senang ketika melihat anak didiknya yang tentunya berhasil, walaupun dengan walaupun dengan konteks apapun berhasilnya gitu ya. Iya. Oke, yang selanjutnya Rido, boleh silakan mau tanya apa lagi? Kita langsung ke pertanyaan inti aja. Boleh. Nah, jadi mohon izin Ibu Mandiagoni, saya minta jawaban pertama dulu. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu dengan diselenggarakannya job fair ini di SMK Negeri 3 Palembang? Menurut Ibu, Mungkin kalau tadi kan di pidato Ibu sebenarnya udah disampaikan Bu ya, tapi mungkin kalau melihat secara keseluruhan Bu, apalagi tadi acaranya luar biasa, ada berapa Bu? 1000-an lebih siswi SMK Negeri 3 Palembang yang luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi Bapak Ibu untuk siswa-siswi SMK Negeri 3 Palembang yang nari di situ. Okan juga mau Bu sebenarnya Bu, tapi nari makin hujan Bu. Iya, cuma nggak jadi Bu ya. Boleh Bu, silakan pendapatnya gimana Bu untuk acara kita hari ini sampai besok. Baik, kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, terutama saya dari bidang SMK, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh SMK Negeri 3 Palembang ini, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Dinas Pendidikan dalam 2 tahun terakhir memang gencar mengadakan job fair agar alumni ini bisa tersalur ke dunia industri dan dunia kerja. Biasanya sekolah yang ikut pada rekrutmen itu 20 sampai 50 perusahaan ketika kami mengadakan sebuah job fair. Tapi itu yang mengadakan Dinas Pendidikan. Artinya itu kerjasama dari Dinas Pendidikan, Disnaker, kemudian 314 SMK negeri dan swasta Sumatera Selatan. Tapi hari ini saya menemukan hal yang luar biasa di SMK Negeri 3 Palembang. Karena yang mengadakan adalah satu sekolah saja mengadakan job fair ini. Dan saya sudah dengar bahwa yang sudah mendaftar untuk mengikuti job fair ini lebih dari 1.400 pencari kerja yang akan hadir pada hari ini dan besok.
Jadi luar biasa sekali bagi kami Dinas Pendidikan jika sebuah sekolah mengadakan kegiatan yang baik seperti ini. Satu sekolah saja misalnya dalam satu kali rekrutmen bisa melahirkan 150 sampai 200 alumni untuk masuk ke dunia kerja. Bagaimana kalau 300 sekolah yang mengadakan hal serupa? Artinya alumni akan lebih mudah terserap ke dunia kerja. Kan kita ini di Sumatera Selatan setiap tahun melahirkan 33.000 alumni setiap tahun, hampir 33 sampai 35.000 setiap tahun. Dan itu harus kita pikirkan. Kalau yang oke melakukan perguruan tinggi, kita sudah mengadakan kerjasama untuk mereka bisa melanjutkan kerjasama itu berupa beasiswa pendidikan bagi yang tidak mampu, atau beasiswa bagi yang mempunyai kompetensi yang lebih dari yang lain. Dengan Universitas Trisakti kita juga sudah kerjasama. Terima kasih loh Pak Agus sudah mau bekerja sama dengan SMK di Sumatera Selatan. Dengan Universitas Trisakti selain Trisakti kita juga dengan Universitas Terbuka setiap tahun mereka menerima lulusan SMK ini untuk mendapatkan beasiswa. Tahun kemarin lulusan akuntansi mereka terima banyak sekali. Kemudian juga di Polsri yang sudah bekerja sama dengan kita, juga beberapa perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Nah, untuk rekrutmen dengan perusahaan-perusahaan sudah kita lakukan, dengan perguruan tinggi untuk melanjutkan kuliah juga sudah kita lakukan. Kemudian satunya lagi kewirausahaan yang sedang kita giatkan saat ini bagi lulusan-lulusan SMK di Sumatera Selatan. Oke. Sekolah saja, mudah-mudahan nanti, karena menurut pengalaman kami biasanya memang dari setiap rekrutmen itu 10 sampai 15% siswa diterima. Benar sekali. Iya, dan tentunya ada 29 Bu ya, 29 perusahaan loh. Terima kasih juga untuk semua perusahaan yang telah hadir ya, atau juga yang retail segala macam ya, untuk sesi hari ini ya. Oke, ke Pak Agus nih, Pak Agus mungkin Pak Agus boleh nggak nih dikasih tips gitu loh Pak? Mungkin buat para pencari kerja gitu, gimana sih tipsnya kalau biar kita CV kita dilirik mungkin, atau kalau sekarang kan Pak beritanya adalah HRD itu melihat media sosial juga, ya kan? Terus juga dicek dari BI checking Pak, ya kan? Nah, tapi lepas dari itu mungkin ada nggak tips dari Pak Agus buat mencari kerja nih biar tadi interviewnya lancar? SMK itu punya kewajiban, agar lulusan SMK itu bekerja, lalu berwirausaha ataupun kuliah belajar lanjutan. Nah, di dalam program SMK itu punya kewajiban berdasarkan peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi, di mana sekolah punya kewajiban mendirikan BKA atau pusat kerja khusus. Pusat kerja khusus salah satunya programnya Job Fair dan Coaching Clinic. Coaching Clinic itu adalah untuk mempersiapkan kelas 12 itu untuk siap nanti melamar pekerjaan. Nah, dalam coaching clinic ini kita harus dari pihak pendidik harus memanggil dari industri. Kenapa? Dari industri itu dia akan kasih tahu tips-tips. Nah, biasanya makanya ada program juga yang mereka belajar itu, mereka siswa-siswa itu membuat digital literasi Nah, itu akan nge-link dengan kompetensi siswa. Oke. Kalau misalnya gini, kalau siswa kan seluruh Indonesia sama, dia ada ijazah, ada sertifikat training, benefitnya seperti itu. Tapi keunikan dari masing-masing ini tidak terlihat. Nah, itu yang harus tonjolkan dalam CV. Benar. Jadi harus ada apa nih keunikan dia yang tidak sama dengan siswa-siswi dari SMK lain. Karena setiap siswa-siswi itu pasti punya kelebihan. Benar. Nah, saya minta program-program seperti guru industri, magang industri itu adalah salah satu bekal mereka untuk bisa beradaptasi ke depan dengan industri.
Oke, jadi intinya tipsnya adalah sebenarnya harus ada sesuatu yang unik. Ini kelebihan dari kita yang kita Dan itu harus di-create oleh sekolah program ini. Benar, dan tentunya nggak akan berhasil kalau sekolah juga nggak ikutan support ya Pak ya. Iya, dan industri juga ya, jadi ada link-nya. Iya, oke. Jadi mungkin untuk pencari kerja atau bapak ibu mungkin yang mau ngajak keluarga ke sini, boleh harus ada sesuatu lebihnya Pak ya. Misalnya bisa ngapain gitu, public speaking, biasanya bisa public speaking, boleh diisi atau mungkin bisa menghandle apa misalnya. Buat CV yang baik. Bisa juga membuat harus CV. diajar itu, karena itu penting. Benar. Banyak yang gagal di situ. Benar sekali. Buat CV sekarang udah nggak main lagi di PowerPoint ya, udah pakai Canva sekarang ya, udah pakai yang lainnya juga. Gitu. Pokoknya intinya itu harus di CV itu ada yang menjelaskan kelebihan diri kita yang berguna. Iya. Misalnya Rido nih bisa melihat panggung halus, masukin di situ. Ya. Jadi siapa tahu mungkin untuk acara apa dipakai misalnya gitu kan ya. Itu sesuatu yang lebih benar sekali. Oke. Ya boleh Ibu Moni ya silakan. Jadi sebelum saya menjadi PNS, saya bekerja di perusahaan asing Okan di Jakarta. Waktu itu saya lulus dari sebuah perguruan tinggi di daerah yang tempat kita ya, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian saya pindah ke Jakarta, saya ingin cari pengalaman memang waktu itu. Banyak sekali orang mengatakan kalau dari daerah itu susah cari kerja di Jakarta. Ya banyak. Karena lulusan dari Jakarta itu udah banyak mau cari di ibu kota. Saat itu saya melakukan beberapa hal. Saya mencari situs-situs untuk pencari kerja. Waktu itu yang terkenal itu JobsDB namanya. Kalau kita kan sekarang ada BKK, alhamdulillah ya, zaman dulu belum ada itu BKK. Jadi waktu itu memang kita harus berusaha sendiri. Kemudian juga waktu itu yang bisa kita cari adalah di surat kabar dari Kompas waktu itu yang paling banyak memuat untuk lowongan-lowongan kerja. Jadi tips saya agar cepat mendapatkan pekerjaan itu jangan berhenti berusaha mencari, terus cari sumbernya mana-mana yang menyiapkan tenaga kerja. Kemudian kirim sebanyak mungkin lamaran kerja. Saya pernah dalam 1 minggu mengirimkan 50 lamaran kerja. Dalam 50 lamaran kerja itu paling tidak ada 5 yang memanggil kita. Dari 5 seleksi itu yang paling baik nanti, yang paling sesuai dengan kita, dan tentu kita berharap memilih dengan yang penghasilan paling tinggi ya. Waktu itu. Kemudian juga setelah beberapa lama kita bekerja, kita menginginkan pekerjaan yang lebih baik, kita sudah punya pengalaman sebelumnya menghadapi wawancara. Kita jadi tahu, jadi hafal apa sih yang ditanya sama pewawancara, dan kenapa kemarin kita nggak diterima, berarti jawaban kita itu kurang tepat. Itulah kita belajar dari wawancara itu jawaban apa sebenarnya yang diinginkan oleh mereka. Jadi itu tadi tipsnya, mencari sebanyak mungkin celah-celah yang bisa dimasuki, kemudian tentu dengan kompetensi kita ya, kalau bisa sesuai dengan kompetensi kita. Kemudian siapkan jawaban yang diinginkan oleh si pewawancara, yang diinginkan oleh perusahaan. Itu saja mungkin tips dari saya, karena ini berdasarkan pengalaman dan realita. Saya beberapa kali pindah di perusahaan-perusahaan di Jakarta waktu itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat anak-anak. Jadi kalau nggak diterima nih dalam seminggu udah berada di Palembang nih, coba cari peluang lain lagi. Iya, setuju. Jangan berhenti berusaha. Oke, jadi dalam berhenti berusaha masukin di mana kan enggak gitu. Padahal belum ada skill sama sekali gitu. Lihat, wah ini oke nih, bisa diterima. Tapi kan biasanya kan pada akhirnya kerja itu kan ada nego gaji gitu kan. Tapi mereka kayak nggak mau, gajinya kecil gitu. Nah itu gimana Bu mau ditanggapannya tuh? Kalau menurut saya, ambil dulu kesempatan itu. Yang penting kita jangan menganggur dulu. Cap masyarakat, cap tetangga, cap teman kita sebagai pengangguran itu agak berat loh kan. Iya. Ya, terima dulu sambil kita melihat peluang lain. Ketika kita bisa mendapatkan peluang lain sambil kita bekerja, kita bisa dapat kesempatan, kita coba kita masuk ya, kita bisa tinggalkan tempat itu, jadi kita bisa ke tempat yang lebih baik. Tapi sementara kita belum mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan keinginan kita, ambil dulu kesempatan yang ada, jangan dilepas. Oke, begitu. Jadi diambil dulu nih Bapak Ibu ya, buat para pencari kerja, diterima terlebih dahulu. Lagian juga sekaligus menambah pengalaman ya Ibu ya.
baru biar bisa upgrade ya Ibu ya. Oke, gitu ya. Oke, silakan Ibu. Jadi saya juga ada pertanyaan untuk Ibu Lisparida, mohon dijawab ya Bu. Menurut Ibu, dengan diadakannya job fair ini dapat memudahkan para alumni mencari pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, terutama alumni SMK. Apakah Ibu setuju? Jadi Bapak Ibu sekalian, job fair ini kan merupakan suatu wadah ya, wadah di mana kita mempertemukan antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan sekolah yang memang dia sebagai penyuplai tenaga kerja. Karena kan SMK ini itu adalah sekolah menengah kejuruan, di mana dia akan mendidik dan melahirkan lulusan SMK yang siap kerja, siap berwirausaha dan juga melanjutkan. Jadi kalau DKK itu kan adalah mercomblanya. Jadi kita mempertemukan ini kalau misalnya perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan kami sekolah yang punya tenaga kerjanya. Nah di sini juga kan kita membantu juga para perusahaan. Artinya mereka mengibaratkan istilah itu mereka tidak membeli kucing dalam karung. Artinya apa? Karena mereka tahu bahwa kami lulusan SMK ini memang adalah lulusan yang siap kerja sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing. Dan juga kami kegiatan job fair ini juga kan membantu dari perusahaan. Artinya dari segi efisiensi waktu, kemudian efisiensi juga biaya. Artinya mereka tidak lagi membutuhkan biaya yang besar hanya untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri seperti itu. Buat para pencari kerja nih Ibu, apa sih yang harus dimiliki biar kita bisa bersaing di era sekarang Bu? Kalau tadi kan mungkin dari Pak Agus adalah tipsnya ketika mencari kerja itu adalah jangan lupa tampilkan kelebihan kita. Nah, tapi kalau di era sekarang Ibu, kan kita nggak cukup hanya sekedar CV, nggak cukup, kadang-kadang kerjaan kita juga wah kayaknya kurang nih di industri sekarang yang sudah semakin maju. Nah, Ibu Muli mungkin apakah yang perlu disiapin sama kita nih pencari kerja biar kita bisa masuk tentunya di dunia yang sekarang ini Bu? Ya, mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi sekarang Okan. Ya alhamdulillah juga di SMK sekarang saya sudah menghimbau dari awal PPDB anak-anak minimal tahu dasarnya penggunaan untuk komputer itu 3 saja ya, Microsoft Word, Excel dan PowerPoint itu untuk minimalnya ya. Kemudian juga kita ini sekarang sudah ada sekolah pencetak wirausaha itu mereka difokuskan untuk digital marketing. Jadi sudah ada siswa kita yang pernah punya omset penghasilan dalam 1 bulan itu 70 juta. Jadi memang sedang digiatkan sekali untuk anak-anak kita ini bisa melek tentang digital marketing. Kita lihat saja sekarang anak-anak muda dengan umur 17-18 itu sudah banyak yang bisa menghasilkan 1-2 juta. Itu sudah kami data untuk seluruh SMK di Sumatera Selatan. Kalau 1-2 juta itu sudah banyak. Yang sampai 70 juta itu masih ada beberapa saja ya Bu Lis. Teknologi ini secara tidak langsung juga ketika zaman COVID itu terbentuk. Anak-anak yang tadinya tidak terbiasa dengan penggunaan HP sekarang menjadi terbiasa. Ya, kita lihat saja anak-anak SD itu sudah sangat paham bagaimana menggunakan gadget. Walaupun ada dampaknya ada dampaknya pun sudah kami antisipasi. Jadi gini anak-anak dalam 2 tahun terakhir kemarin kan matanya banyak yang kena karena menggunakan gadget terlalu banyak ya. Itu dampak baiknya banyak, tetapi dampak buruknya ke mata. Tetapi Sumatera Selatan mempunyai program bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan berupa pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis untuk siswa SMA dan SMK di Sumatera Selatan dengan gangguan refraksi mata. Nah itu jadi kita antisipasi. Tadi berbicara tentang teknologi tapi apa ya SMK 3 termasuk salah satu sekolah yang sudah mendapatkan bantuan kacamata gratis. Luar biasa program dari pemerintah kita juga. Jadi emang jangan lupa sekali lagi kita harus melek teknologi dengan segala aplikasi yang ada ya. Tapi juga jadi jangan lupa minimal Microsoft Office-nya. Tapi jangan lupa juga bersyukur-syukur kalau bisa semua kayak
Photoshop atau mungkin juga atau audition. Lebih ke pertanyaan Kak, lebih ke motivasi lah Boleh. untuk job fair di 2023 ini. Kami minta untuk dari Pak Agus, dari Bu Mondi, dan dari Bu Disparida. Iya, boleh dikasih semangat buat para pencari kerja ini yang sudah mungkin udah keprint banyak-banyak empat aku ingatkan udah nyiapin semuanya, mungkin boleh disemangatin. Silakan Bapak Ibu, boleh dari tulis dulu atau Pak Agus dulu boleh. Ya, jadi kalau saya jangan mudah menyerah, pantang menyerah, ya, karena job fair pasti akan ada di beberapa SMK maupun dari dinas juga akan ada. Jadi kalau nggak diterima ada job fair lainnya ataupun direct kepada perusahaan, karena perusahaan itu biasanya menginformasikan lowongan kerjaan itu melalui di websitenya ataupun di media sosialnya. Jadi jangan patah semangat kalau nggak dapet. Saya dulu punya pengalaman sampai 58 CV ya, karena dulu kayak ke pos. Iya, ke pos saya. Dapat surat saya dulu. Iya. Jadi saya nganterin perangko ya. Iya, dulu pakai perangko. Kalau sekarang mungkin udah upload ya Pak, Pak ya. Sekarang enak pakai email ya. Iya benar. Tampilannya misalnya kalau dulu kita harus tulis tangan. Iya, setuju. Jadi nggak kurang menarik, tapi kalau sekarang waduh luar biasa nih. Jadi siapa diri Anda kalau misalnya nggak terima saat ini, ya ke depan masih ada. Pantang menyerah. Ya. Dan kalau bisa jangan hanya jago kandang. Iya. Mainnya keluar. Setuju. Karena terbatas. Kotanya 33.000 lulusan. Waduh, luar biasa tuh. Iya. Pertemuannya sedikit gitu ya. Setuju. Oke, jangan lupa sekali lagi maksimal dan nyoba masukin terus dan sekali-sekali coba di luar. Papua nih aja. Nggak apa-apa, kan mencoba. Iya, main kandang itu udah biasa, tapi kalau kandang itu luar biasa ya kalau udah suksesnya. Oke, silakan ditulis. Nah, bagi para pencagar, ya, kalian tetap semangat, ya, karena ini adalah kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan apa yang sesuai yang kalian inginkan. Kalau sekarang ini anak bohongan, mereka tinggal datang, kemudian sekolah yang sudah menghadirkan industri ke sekolah, kemudian para pencagar datang, mungkin beda dengan zaman kita dulu ya. Kalau zaman kita dulu kita harus buat surat lamaran, kemudian kita dari surat kabar dan sebagainya. Sekarang adalah tinggal kemauan dari pencagar itu untuk mencari apa sih sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan kompetensi kalian itu seperti apa, ya. Karena sama mungkin pengalaman juga, saya ini sebelum jadi PNS itu sudah berapa kali mengirimkan surat lamaran Pak. Kemudian ya honor juga, saya sudah lama, sudah hampir 5 tahun saya honor, honor Pak, sampai akhirnya saya menjadi pegawai negeri sipil. Kan artinya di sini memang para adik-adik sekalian kita butuh semangat, ya, butuh daya juang, ya. Jangan sampai kita hanya ketika misalnya kita gagal di perusahaan A, kita coba di perusahaan B, gagal lagi coba di perusahaan C dan sebagainya. Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, karena kita tidak pernah tahu ada sekalian rezeki kita itu ada di mana. Artinya Pak, ibarat kita umpan, semakin banyak kita memberikan umpan, pasti akan ada umpan itu yang ditangkap oleh ikannya. Iya. Mungkin Ibu Rus, mohon maaf dari Ibu Rus, boleh Bu sebagai tuan rumah, silakan Bu menyemangati para pencari kerja Ibu. Boleh, mungkin ini bisa akan kami himbau kepada para pencari kerja, ya, benar apa yang disampaikan oleh Bu Lis dan Pak Agus tadi, bahwa kita jangan mudah berputus asa, jangan pantang menyerah. Kegagalan itu bukan akhir daripada segalanya, tapi ayo kita bangkit, ya, kita raih apa impian akan kita capai ke depan. Ketika kita berputus asa, maka kita menjadi orang-orang yang tersisihkan. Maka tetap semangat, jangan pernah putus asa, ya, selalu berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ke depan. Oke, setuju. Motivasinya harus semangat. Karena kalau jangan semangat, kalau nggak semangat susah memang, benar. Jadi harus ada niat juga dari Oke. Dan terakhir Ibu Mondi, silakan Ibu Mondi, mungkin ada kesimpulan yang disampaikan. Plus juga mungkin setelah ini akan ada mungkin plan apa yang akan dilakukan sama Dinas juga. Mungkin Ibu silakan. Yang pertama tentu ketika melakukan sebuah wawancara kita berdoa dulu kan. Mudah-mudahan
di tempat kita wawancara itulah rezeki kita di situ. Tetapi kalau kita tidak diterima di situ, mungkin di sebelahnya juga, apalagi sudah berbaris, kita bisa mengirim 1 atau 2 atau 3 atau 4 amalan dan seterusnya ya. Berdoa minta pilihkan yang terbaik dari Sang Pencipta. Kemudian sama dengan tips dari rekan-rekan semua tadi, yang penting kita harus ada jiwa berjuang ya, jangan menyerah dengan keadaan apapun. Kalau pengen mencoba di luar dari Sumatera Selatan juga itu baik, karena salah satu masalah kita adalah ada sebuah perusahaan di Jawa Tengah kan menerima berapapun lulusan dari SMK di Sumatera Selatan yang wanita, ya itu PT Ungaran namanya. Tetapi banyak sekali kekhawatiran dari orang tua untuk melepaskan anaknya. Jangan anak nggak disapu ditinggal di mana? Bahkan juga kita bekerja sama dengan perusahaan di Jepang untuk memberangkatkan anak ini bekerja sambil kuliah, tetapi hambatannya sama. Hambatannya sama, yaitu orang tua khawatir untuk melepaskan anaknya. Setuju. Nah itu juga perlu diyakinkan kepada orang tua, artinya kita pergi untuk mencari masa depan itu bukan di sini saja. Setuju sekali, setuju. Tapi bisa di tempat lain. Kan mungkin nggak tahu, saya terima PNS itu di Papua ya, karena tadi bukan ngomong Papua ya. Manusia itu sudah ditakdirkan dengan garis tangannya masing-masing, kan. Tetapi kalau kita tidak berusaha, maka garis tangan itu jadi tidak jelas akan gimana kita. Jadi memang harus dicari, gitu kan. Kemudian yang terakhir untuk dinas pendidikan, kita akan terus melakukan hal-hal serupa dengan beberapa inovasi-inovasi. Kemudian juga akan meningkatkan kegiatan untuk kewirausahaan. Jadi anak-anak kalau nggak lulus juga bisa nggak lulus di dunia kerja bisa berwirausaha, dan terus akan meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi memang 3 itu syarat kita ya untuk lulusan SMK di Sumatera Selatan ini. Kemudian juga saya berharap karena SMK menghasilkan produk atau karya, tadi seperti yang saya sebutkan ketika saya berpidato, kami berharap SMK BLUD akan diresmikan dalam 1 atau 2 minggu ini sehingga bisa menampung seluruh produk dari 314 SMK di Sumatera Selatan untuk dipasarkan melalui offline ataupun online, melalui toko-toko online ataupun toko offline di Sumatera Selatan, karena kita ada 2 pusat oleh-oleh SMK. Yang satu ada di SMK 6 Palembang, dan insya Allah di SMK Negeri 3 Palembang ini akan segera dibuka. Itu akan menampung produk dari seluruh SMK di Sumatera Selatan. Seperti itu. Toko online-nya juga sudah ada. Sesuai dengan era sekarang, online offline jalan semua usaha-usaha produk ibu ya, untuk menjalankan dari hasil dari SMK juga ya. Intinya dari motivasi tadi kita itu tidak boleh menyerah ya Bu. Tetap terus mencoba dan jangan mencoba di tempat itu saja, tetapi mencoba di hal-hal yang lain juga. Dan jangan lupa juga mungkin kita sebagai orang tua juga untuk berpikir kembali ya, karena anak juga punya masa depan sendiri ibu ya. Dan dibiarkan saja. Kalau bapak biasanya nggak apa-apa, yang penting balik buat duit, biasanya kayak gitu ya. Tapi kalau emak nangis karena anaknya keluar gitu kan. Tapi yang pastinya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber. Boleh tepuk tangan semuanya untuk narasumber kita yang luar biasa ya. Tentunya bisa menjadi motivasi juga buat hari ini ya. Dan tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu Bapak Ibu, nanti akan ada sesi foto ya, MC ya. Dan sekali gitu mohon maaf Bapak Ibu semua kalau misalnya ngobrolan kami ada ucapan salah kata, kami mohon maaf kepada Allah. Benar sekali. Jangan lupa untuk Bapak Ibu guru, Ridho ini siap jadi MC untuk acara-acara berikutnya ya. Kalau gitu saya bertemu, mohon pamit. Ridho mohon pamit juga dan kita akan kembalikan ke MC kita juga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis Nagar Provinsi Sumatera Selatan, Gadis Nagar Kota Palembang, Gadis Nagar dan Industri, perwakilan STP Trisakti, pengawas pembinaan SMK, Gadis Dagang dan Industri, perwakilan STP Trisakti, pengawas pembinaan
Pembina SMK Negeri 3 Palembang perwakilan Bank Sumsel Bawah dan perwakilan Bank Palembang disilakan. Nombor sekali lagi. 1, 2, 3. Bebas ya bu. Bebas bu, bebas. Mana bebas bu, bebas. 1, 2, 3. Oke bu, terima kasih. Pergi ngaji, pulang-pulang bawa ijazah. Kami akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga acaranya bermanfaat.